kata para habaib di Tarim, satu ilmu di Tarim ini lebih baik daripada 1000 ilmu di luar Tarim. Satu ilmu di ribat Tarim yang kita katakan tempat tadi itu lebih baik daripada 1000 ilmu yang Allah Keberkahannya ya. Ini di samping kita yaitu Ustaz Khairi Oza juga udah penasaran sahabat Abid TV. Jadi beliau ini merupakan alumni pesantren Mudi Mesra dan juga sekarang aktif menempuh pendidikan yaitu di Rubat Ilmi di Yaman, di Tarim. Di Tarim, Masya Allah. Mungkin nanti sekitar perkenalan sedikit lebih dari Ustaz sendiri, juga nanti ada sedikit pengenalan bagaimana dari Mudi Mesra langsung ke Tarim ataupun ada prosesnya. Mungkin sahabat Abi TV yang kadang-kadang ingin sekali ke Tarim untuk belajar ilmu agama tapi nggak tahu gimana. Bahkan kita dengar ada yang sempat ketipu ya. banyak sekali itu. Allah, ini perlu didengar dan perlu diperhatikan nih supaya kita jangan sampai karena niat kita ingin belajar ilmu agama tapi ujung-ujungnya udah ketimpal sial, yaitu kita dapat orang agen-agen yang salah sehingga kita kena tipu. Insyaallah. Mungkin kepada Ustadz kami persilahkan. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Miftah babi rahmatillah ala ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Amma ba'du. Saya jika dikatakan dengan alumni Mudi Mesra, sebenarnya saya bukan alumni Mudi Mesra. Saya di Mudi Mesra sampai 5 tahun. Nah, kemudian berpindah untuk hijrah ke Tarim dan alhamdulillah Allah perkenankan dan Allah berangkatkan saya untuk berangkat pergi ke Tarim Al-Ghana. Sebenarnya di Tarim sana itu untuk menuntut ilmu di Tarim sebenarnya jalan dan tata caranya sangat mudah. Cuman terkadang karena khususnya kita di Aceh, informasi untuk pengenalan pergi berangkat belajar di Tarim ini sangat minim sehingga banyak oknum-oknum yang memanfaatkan itu untuk menipu orang-orang yang berkeinginan cinta untuk pergi ke Tarim. Ini yang bermasalah. Alhamdulillah Al-Fakir dulu waktu berangkat ke Tarim itu mempunyai mendapatkan agen, mendapatkan kenalan yang alhamdulillah terpercaya. Alhamdulillah benar, tidak salah kan? Sehingga alhamdulillah berangkat sampai ke Tarim sana. Di sisi lain, Tarim itu untuk menuntut ilmu ini sangat berbeda dengan tempat yang lain. Daripada di negara-negara Timur Tengah ataupun negara-negara dimanapun yang ada di dunia. Metodenya tetap sama, intinya tetap sama. Taraktukal amra ini kata Nabi, kutinggalkan kepada kalian 2 perkara. Idza tamassaku bihima, jika kalian pegang kedua ini, dan tadilla abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Dan apa kedua ini? Alkitab, Al-Quran, Sunnah dan Sunnah. Tetap kedua ini, Al-Quran dan Sunnah. Di sisi lain, ulama Rasulullah pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Kitab ini hanya berupa tulisan, tulisan yang ada dalam kertas, yang ditulis oleh para sahabat. Jadi siapa yang ingin memahami ini? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris segala para nabi. Madaninya tetap sama. Al-Quran, hadis dan ijma' dan kias para ulama. Namun yang membedakan Tarim dengan tempat yang lain, Tarim ini menyatukan ilmu dan suluk secara bersamaan. Setidaknya orang yang pergi ke Tarim, dia malas, tidak mau mencari ilmu, setidaknya dia pulang untuk membawa akhlak yang mulia. Itu tetap itu, karena disatukan ilmu dan sulukiyah. Dan ini yang tidak didapatkan di tempat yang lain. Bukan untuk menjelekan tempat yang lain, tapi melebihkan satu tempat dan tetap melebihkan tempat-tempat yang lain. Nah, itu Tarim Al-Ghana. Maka kenapa sekarang Tarim itu menjadi kiblat ilmu seluruh dunia. Yang dulunya Tarim tidak dipandang, terutama untuk orang Aceh. Di Aceh sendiri di Tarim orang Aceh itu sangat sedikit, hanya 80 pelajar.
Akan tetapi di negara-negara lain seperti Jordania, di Mesir itu sampai 1.000 orang. Ya, orang Aceh. Dan kenapa sedikit orang Aceh yang ke sana? Sedangkan sekarang Indonesia sangat memerlukan metodologi tarim ini. Nah, sebenarnya kalau saya perhatikan di setiap tempat, termasuk di Aceh, awalnya dulu menggabungkan ilmu dan sulukiyah. Akan tetapi dengan beriringnya waktu, semakin banyaknya fitnah yang ada di Indonesia, hilang hal tersebut. Nah, sehingga orang banyak kita lihat orang yang berilmu tanpa ada suluk, orang yang bersuluk tanpa tidak ada bergabungan itu. Nah, maka sangat penting dalam menuntut ilmu adalah ilmu dan sulukiyah. Nah, seperti yang Habib katakan tadi, menuntut ilmu ini akan secara akan mendapat motivasi, akan membuat menjadi semangat dengan kita memperbanyak membaca kitab. Nah, dengan memperbanyak membaca kitab, kita dapat mengetahui yang banyak dan mempunyai amalan-amalan yang bisa kita kerjakan. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Wa nur la yajtami' ma'adulum. Ilmu itu cahaya tidak bersatu dengan kegelapan. Dan cahaya itu tempatnya di hati. Hati menjadi gelap, hati gelap, maka tidak dapat ilmu, tidak dapat istiqamah. Maka cara istiqamah yang mudah adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak sulukiyah, bermunajat kepada Allah, zikir, beramal. Nah, dan itu yang membuat kita menjadi semangat dan menjadi istiqamah dalam menuntut ilmu. Jadi dengan kita bersuluk, insya Allah akan membersihkan hati gitu ya. Akan membersihkan hati. Akan menghukum diri sendiri. Akan menghukum diri sendiri karena menghukum orang lain. Ya, karena setan ini bisik bukan di telinga. Setan bisik di hati. Sihir kecil, halus. Nah, tapi untuk mengusir itu gimana? Beri cahaya yang banyak. Jangan berikan kehitaman dalam hati. Jangan beri ruang buat. Jangan berikan ruang untuk setan untuk membisik dalam hati. Nah, seperti itu. Bios. Ini Ustaz, mungkin juga sahabat TV dari dulu bahkan sudah mempersiapkan bagaimana untuk bisa menuju ke kiblatnya ilmu sekarang, yaitu ke tarim. Mungkin ada sedikit bagaimana caranya, kiat-kiatnya agar bisa menjadi santri agar kita bisa menjadi santri di tarim, atau juga dan juga Ustaz, berapa biaya yang akan kita habiskan untuk menjadi seorang santri di tarim? Baik. Untuk cara pergi ke tarim, menjadi santri di tarim, ini banyak. Di tarim itu ada beberapa pondok pesantren ribat, dan kebanyakan ribat di tarim ini memerlukan kepada tes, perlu testing di Indonesia. Darul Mustafa, tempat Habib Umar bin Hafid, ini testingnya itu di Solo, tempat Habib Soleh Al-Jufri. Nah, di situ untuk testing kita ikut daurah 40 hari, kemudian di sana antara ada ujian, kemudian di sana nanti ada penilaian dalam sulukiyah, akhlak, keyakinan menuju ke tarim, dan sana antara akan dipilih. Nah, di tempat yang lain seperti di Ribat Tarim ada satu pondok, fakir lupa namanya, di Jawa Barat. Di sana harus mondok dulu 2 tahun untuk kloter menuju kepada Ribat Tarim. Ribat 2 tahun itu. 2 tahun ya. Betul harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Karena Ribat Tarim ini kental akan ilmunya. Kata para habaib di Tarim, satu ilmu di Tarim ini lebih baik daripada 1000 ilmu di luar Tarim. Satu ilmu di Ribat Tarim yang kita katakan tempat tadi itu lebih baik daripada 1000 ilmu yang ada di Tarim. Keberkahannya ya. Yang keberkahannya. Termasuk sirnya itu. Sirnya itu. Karena di 80-an tahun guru saya berkata, Habib Abdullah Hajatiri, pendiri Ribat Tarim ini mencetak mufti di Ribat tersebut 300.000 orang. Masya Allah. Biasa. Sehingga Tarim itu mempunyai banyak mufti, mempunyai banyak orang alim di sana di Tarim. Ya. Untuk tempat yang lain ada beberapa pondok pesantren yang sekarang tidak perlu kepada tes. Nah, paling tidak harus bisa sedikit bahasa Arab untuk mempermudah di sana. Nah, ada seperti ada Ribat di Sewun itu, Ribat Ilmi Syarif ini termasuk tahun ini tidak membuka tes, mungkin tahun depan akan membuka tes. Nah, seperti nanti ada Ribat di Sewun juga di daerah sana itu, dan itu tidak perlu tes. Nah, ada beberapa ribat yang tidak perlu tes gitu, Abios. Luar biasa.
ini kita semakin semangat untuk ke Rubat Tarim ya, Masya Allah. Jadi boleh sedikit menyampaikan bagaimana pengalaman Ustadz selama berada di Rubat Ilmi Syarif. Itu mungkin tadi juga saya sempat dengar ada hal-hal yang luar biasa di sana yang membuat kita yang mendengarnya, sahabat Abi TV, himmah kita untuk belajar ke tarim ini, ya Allah, ini semakin besar dan semakin kuat. Saya ini sudah jual Ustaz ya, sudah punya istri, tapi semangat saya ini ingin ke tarim luar biasa. Boleh nggak yang sudah jual ini, yang sudah punya istri nanti bisa ke tarim? Mungkin nanti ada satu tempat atau ribat yang ini nggak boleh nih, udah nikah nih. Nah, ini cuma bawa jomblo-jomblo aja, jomblo-jomblo ahlu tarim ya. Nah, ini mungkin itu Ustaz sedikit. Tempat yang saya tinggal ini, ribat yang saya tinggal ini Ribat Ilmi Syarif. Mungkin kalian jarang dengar ribat ini, karena Ribat Ilmi Syarif ini sudah lama tutupnya. Dan ini padahal awal ribat di Hadramaut. Awal ribat ada yang ada di Hadramaut. Nah, karena dulu Hadramaut ini tidak menggunakan sistem ribat, tidak menggunakan sistem mondok. Bagaimana mereka menggunakan sistem halakah. Halakah ini perkumpulan, bundaran yang ada di pojok-pojok masjid. Jadi dinamakan dengan zawiyah. Jadi mereka membuat halakah di zawiyah. Zawiyah itu pojok-pojok masjid. Nah, mereka melakukan sistem seperti itu. Tapi kemudian Habib Ali Al-Habsyi, pengarang Simtud Durar, Maulid Simtud Durar, ini membuat ribat di Hadramaut pertama kalinya, dan di sana Masya Allah mempunyai murid yang luar biasa. Termasuk murid beliau kakeknya Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh. Habib Salim ini Al-Hafidh ini alumni daripada Ribat Ilmi Syarif. Dan lain juga Habib Gresik, Habib Al-Qutub, Habib Abu Bakar Gresik, Segaf, itu alumni dari sana juga. Dan termasuk pula Habib Soleh Tanggul, itu termasuk alumni dari sana juga. Dan banyak ulama-ulama yang besar alumni daripada Ribat Ilmi Syarif. Dan yang Masya Allah dari Ribat Ilmi Syarif, metode yang digunakan ini sebenarnya di tarim seperti itu semuanya. Jadi metode yang ada di tarim seperti saya katakan, menggabungkan ilmu dan sulukiyah. Bagaimana menggabungkan mereka itu? Dengan mahabbah. Jadi yang menarik ini mungkin tidak ada tempat lain. Yang menarik di sana, mereka beribadah, melakukan sunnah, masuk ke dalam kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dengan kaki kanan, memakai sendal dengan kaki kanan, pakai baju dengan tangan kanan duluan. Itu semua dilakukan bukan untuk mengharap pahala, tapi mengharap untuk lihat Rasulullah dalam dunia. Karena cita-cita terbesar ini bukan ahli tarim saja, bahkan terdoktrin kepada para pelajar yang ada di tarim, yang ada di Seun dan Hadramaut, yaitu cita-cita mereka adalah melihat Rasulullah dalam mimpi. Itu cita-cita terbesar. Sehingga bagi ahli tarim, penduduk tarim asli, tak melihat Rasulullah seumur hidup, dalam sekali saja tak melihat Rasulullah dalam seumur hidup, itu sebuah aib. Begitu mahabbah yang kuat sehingga terpengaruhi, terdoktrin kepada kepada para tulab, pada para pelajar yang ada di Hadramaut. Dan ini yang luar biasa sebenarnya ini. Jadi mereka beribadah terus mahabbah yang ada dalam hati untuk melihat Rasulullah SAW. Ya gitu Abios di tarim sana. Masya Allah, ini Ustaz luar biasa. Bagaimana metodologi pendidikan yang ada di tarim. Dan mudah-mudahan kita sahabat Abi TV yang mendengar episode ini, kita dihantarkan jiwa dan raga kita yaitu menuju ke tarim, khususnya untuk belajar ilmu agama, untuk memperkuat mahabbah kita kepada Rasulullah, juga untuk memperoleh keberkahan daripada apapun yang kita inginkan, baik itu daripada kebaikan. Nah, tapi ada satu Ustaz yang agak tadi kelupaan. Yang saya ini kan udah nikah. Ini gimana nih? ini perlu diketahui. Mungkin itu Ustaz. Baik. Sebenarnya kalau sudah menikah itu sangat mudah untuk tinggal di sana. Sangat mudah tinggal di sana. Di sana itu kebanyakan para santri ingin belajar bukan di ribat.
Di sana itu ada beberapa cara belajar. Ada yang belajar di Ribad, ada yang belajar di universitas, dan ada yang belajar di luar. Iya. Namun bagi yang di luar ini bagi siapa? Iya. Yaitu bagi orang yang sudah ziwat, bagi orang yang sudah kawin. Adapun bagi yang belum kawin belum bisa untuk belajar di luar. Baik, tapi ada kok, saya pernah lihat di kawan saya ada belajar di luar. Bagaimana caranya? Ada caranya, cuma cara ini adalah ilegal. Oh. Bisa ditiru ataupun bisa tidak ditiru, terserah itu bagi Anda. Ini kalau sudah ilegal nih hati-hati nih sama nih. Tapi kalau udah ziwat, bisa masuk, bisa pergi ke Tarim, tinggal di luar, dan bisa belajar, Masya Allah indah nantinya. Anda belajar bersama Habib Umar di Ribad, istri Anda belajar di tempat Ribad bagi perempuan, Daruz Zahra. Dan di sana itu luar biasa doktrinan. Ahli Daruz Zahra ini mereka cinta, mahabbahnya kuat kepada Sayyidatina Khadijah, kepada para istri Rasulullah, Sayyidatina Aisyah. Mereka cinta, mahabbah yang kuat, mahabbah kepada Rasulullah, dan ini tidak dapat di tempat lain. Ya, tempat lain susah kita cari. Tapi mereka masuk ke sana, doktrinan daripada Habib Umar, jadi mereka mahabbah kuat cinta. Seperti itu bias. Mungkin Anda tertarik nantinya. Insya Allah, amin. Ini jangankan ini, kita dengarnya aja sudah emang membuat hati kita semakin cepat-cepat berada di Tarim. Tapi kita juga perlu tahu rintangan-rintangan apa selama Ustadz belajar di Tarim. Jadi kita jangan sampai ini enaknya aja yang kita tahu, tapi bagaimana rintangan-rintangan kita dari pertama awal masuk ke kota Tarim sampai kita bermujahadah menjadi sebagai seorang santri di Tarim, sampai bahkan saya ada dengar guru saya itu di David. Di David itu sampai beliau saat ingin membuang hajat, itu banyak tikus yang keluar dari tempat. Nah itu jadi ini juga. Ini gimana nih Ustaz, rintangan-rintangan kita, rintangan-rintangan saat kita belajar di Tarim. Baik, sebenarnya kita ketahui dulu, Tarim itu adalah tempat yang sangat miskin. Ya. Di Tarim kabinet tidak mempunyai kabinet. Pemerintahan presiden Tarim, presiden di Yaman itu sudah berpindah ke Saudi Arabia. Mereka karena terjadi perang di Yaman. Nah, sehingga mereka tidak mempunyai kehidupan yang layak. Bahkan di sana, di San'a, di ujung Yaman Utara, di perbatasan dengan Saudi Arabia, banyak orang yang mati kelaparan di sana karena memang sana dimiskin. Nah, dan itu sebenarnya terdampak juga ke sini, ke Hadramaut. Hadramaut ini provinsi perlu diketahui, dan Tarim ini adalah kecamatan. Nah, terdampak ke sini sehingga di sini di Hadramaut mati lampu sehari 24 jam itu 8 jam, 10 jam mati lampu. Nah, sebenarnya itu hal yang sulit, tapi saya tidak setuju dengan kata-kata rintangan dalam menuntut ilmu. Rintangan susah dalam menuntut ilmu, tidak setuju. Kenapa? Karena jika penuntut ilmu at-talib ini, penuntut ilmu ini adalah orang yang mencari ilmu agama disertai dengan hati yang ikhlas, disertai dengan hati yang dipenuhi dengan cahaya. Apapun rintangan tak terasa. Kenapa Rasulullah SAW dilempar batu biasa saja? Hatinya bercahaya, hatinya bersih. Tapi kenapa kita ketika ada sedikit masalah, sedikit sakit, pulang daripada pondok pesantren, sedikit galau, mau orang Aceh bilang, pulang kampung, kenapa? Karena tak ada nur, cahaya dalam hati, sehingga mereka mendapati rintangan yang sanggup dilawan. Rintangan ada dan dihasut oleh setan sehingga terfikirkan dalam pikiran untuk pulang, untuk rileks dan segala macam, tak terima itu rintangan itu. Dan apabila hati ini sudah dipenuhi dengan cahaya, setan tak lagi untuk menghasut dalam hati, sehingga selesai, tak ada rintangan. Apapun rintangan, bukan rintangan itu sebuah anugerah, kenikmatan. Kenapa di sana itu para ulama, para salaf, ulama terdahulu itu suka dengan kemiskinan, suka dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya dicoba oleh Allah biasa saja, senang mereka. Kenapa? Karena itu menganggap itu adalah ujian daripada Allah untuk menaikkan derajatnya, dan mereka merasa senang. Mereka tidak mau kaya. Apabila saya kaya, saya melupakanmu ya Allah. Apabila saya miskin, saya selalu bersyukur kepadamu. Kenapa Rasulullah SAW saja, beliau sebenarnya Rasulullah miskin
itu bukanlah takdir, tapi Rasulullah miskin adalah pilihan. Rasulullah pernah ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan bathah, yaitu lembah yang ada di Mekah, untuk dijadikan emas oleh Allah taala. Tapi Rasulullah tidak mau menerimanya. Ana ahyakum miskinan, saya dihidupkan oleh Allah dalam keadaan miskin. Wa amitni miskinan, dan saya dimatikan dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan saya dibangkitkan bersama orang miskin. Itu pilihan Rasulullah. Nah, kenapa beliau memilih itu? Karena itu adalah anugerah. Rintangan adalah anugerah, kesusahan adalah anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu biasa lebih kurang. Masya Allah. Ini yang terakhir nih. Rasulullah ini apa? Inginkan hidup bersama dengan orang miskin, juga mati dalam keadaan miskin, dan juga dibangkitkan bersama orang-orang miskin. Mungkin para sahabat EBTV yang cita-citanya ingin jadi orang kaya, mungkin sama seperti saya nih. Saya belum sampai cita-cita ingin jadi orang miskin. Ini bagaimana untuk membunuh perasaan yang hati ini. Nah, ini mengecilkan perasaan kita ingin jadi orang kaya, tapi Rasulullah sendiri menginginkan menjadi orang miskin. Ya, ini mungkin satu lagi terakhir Ustaz, agar kita bisa sepenuhnya mengikuti daripada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Bahkan dalam hal yang tadi saya sebutkan, jangan kita merasa ingin jadi orang kaya, bahkan kita miskin yang pura-pura kaya, ini yang tambah parah lagi. Baik, kita mungkin mengenal satu tokoh yang luar biasa, Sayyidina Khadijah. Kita ketahui beliau Sayyidina Khadijah, beliau adalah orang yang kaya. Seorang dermawan, seorang businessman pada masa Rasulullah SAW, sebelum kawin dengan Rasulullah SAW. Nah, beliau ketika sudah memeluk Islam dan berdampingan dengan Rasulullah SAW, beliau mendonaturkan, memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah. Itu yang pertama. Kita bercita-cita ingin menjadi kaya, dan bagaimana kita menjadi orang yang kaya namun tidak keluar daripada sunnah Rasulullah, yaitu miskin. Rasulullah miskin, kita ingin mengikuti Rasulullah sebagai orang miskin. Ikutilah seperti Sayyidina Khadijah. Beliau orang yang kaya tapi menyumbangkan dalam kebaikan. Kita juga mengenal satu tokoh, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah saudagar kaya. Masa Rasulullah, beliau perang ya Rasulullah dibiayai oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Nah, dari itu semua sebenarnya yang perlu kita ketahui, sebenarnya kita sekarang ini salah beranggapan ketika kita berpikir bahwa Rasulullah adalah orang yang miskin, tentu menjelekan kepada orang yang kaya. Tidak, orang yang kaya akan menjadi mulia dengan berbagi, dengan membantu orang miskin, dengan membantu orang-orang yang dalam menuntut ilmu dan segala macam. Tak ada orang kaya di dunia ini, maka susahlah para orang-orang miskin. Bagaimana mereka untuk kerja? Bagaimana para ustadz ingin membangun dakwahnya, membangun tabligh akbar? Bagaimana Rasulullah ingin berperang kalau tidak ada dana daripada Sayyidina Khadijah, tidak ada dana daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf? Maka itu miskin dan kaya ini saling tergantungan. Maka harus miskin dan kaya ini, maka kesatuan daripada miskin dan kaya ini adalah disebabkan oleh syariah. Adanya syariah, maka bergabunglah miskin dan kaya, bersatulah miskin dan kaya. Dan juga kita perlu ketahui, kadang kita ada yang mencemoohkan orang-orang yang belajar dalam ilmu duniawiyah, dalam hukum-hukum konvensional ataupun dalam hukum-hukum kedokteran dan segala macam. Kita menghina mereka seakan-akan perbuatan mereka itu perbuatan yang salah. Saya tidak setuju. Jika nanti ada ustadz yang dikriminalisasi oleh pemimpin yang zalim, siapa yang membebaskan mereka kalau bukan para insinyur, para PhD daripada hukum-hukum konvensional? Siapa yang membebaskan mereka? Makanya itu, apapun ilmu Anda, apabila Anda menggabungkan dengan syariah, Anda meniatkan innama amalu binniyat, seperti yang Habib katakan tadi, apa yang Anda niatkan itu, itulah yang nanti dihisab oleh Allah Ta'ala. Anda belajar ilmu sampai ke Belanda, ilmu konvensional, hukum konvensional, karena di Indonesia ini adalah sepenuhnya adalah hukum daripada Belanda.
dan Anda berniat untuk membantu ustaz-ustaz, untuk membantu kriminalisasi yang zalim dan segala macam, Anda mendapatkan pahala, mendapatkan jariyah, mendapatkan keagungan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu, yang paling penting adalah syariah. Pondasikan diri dari kecil daripada syariah. Maka kenapa sekarang banyak pondok-pondok SD, SMP, SMA ini digabungkan dengan sekolah, digabungkan dengan pondok. Kenapa? Karena anak-anak ini sebelum nanti berkecimpung dalam dunia yang lain, mereka harus mempunyai kondisi. Sehingga ketika mendapatkan hukum, mendapatkan ilmu-ilmu yang di luar daripada ranah Islam, mereka bisa menggabungkan, mengkombinasikan dengan Islam, dengan syariah. Nah, itu yang paling penting. Ya, begitu biasa. Insyaallah. Ini penutup segmen kita, alhamdulillah, dari penyampaian Ustaz Khairil Oza sangat luar biasa di awal masuk ke Rubat Ilmi Syarif Karim, dan juga sampai perjalanan beliau di sana, bagaimana cara-cara kita untuk bisa jangan salah memilih agen agar kita bisa masuk ke Rubat Tarif. Ini sebagai penutup kita mohon dari Habib Fuad sedikit penutup ataupun doa untuk kita supaya mendapatkan keberkahan, supaya kita menjadi ahli tarim, supaya kita menjadi orang yang senantiasa memiliki mahabbah yang luar biasa kepada Rasulullah, sebagaimana yang diceritakan Ustaz Khairil Oza tadi di sana, yaitu doktrinnya yaitu mahabbah kepada Rasulullah. Bahkan aib bagi seorang santri yang belum berjumpa dengan Rasulullah, baik secara langsung ataupun dalam mimpi. Semoga kita semua selalu tercapai dari segala apa yang kita cita-citakan. Amin ya Allah. Nah, ini penutup untuk Habib, kami persilahkan.